Chapter 4. Apakah Kristus seorang makhluk ciptaan? Sebelum beralih ke beberapa pelajaran praktis yang harus dipelajari dari kebenaran-kebenaran ini, kita harus memikirkan sejenak pendapat yang secara jujur dianut oleh banyak orang yang tidak mau dengan pertimbangan apapun, tidak bermaksud menolak Kristus, tetapi yang melalui pendapat demikian benar-benar menyangkal keilahiannya. Pendapatnya adalah Kristus adalah makhluk ciptaan dan melalui keinginan Allah diangkat ke posisi agungnya saat ini. Tak seorang pun yang menganut pandangan dapat memiliki konsep yang benar tentang posisi agung yang benar-benar diduduki Kristus. Pandangan yang dipertanyakan di sini dibangun atas kesalahpahaman terhadap satu ayat saja, yaitu Wahyu 3 ayat 14, dan dituliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat ini disalah tafsirkan dengan mengartikan bahwa Kristus adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah, bahwa pekerjaan penciptaan Allah dimulai dengan menciptakan Kristus. Tetapi pandangan ini bertentangan dengan kitab suci yang menyatakan bahwa Kristus sendirilah yang menciptakan segala sesuatu. Untuk mengatakan bahwa Tuhan memulai pekerjaan penciptanya dengan menciptakan Kristus, sama sekali meniadakan Kristus dalam pekerjaan penciptaan. Kata yang diterjemahkan permulaan adalah arche, yang juga berarti kepala atau ketua. Kata ini datang menurut nama pemimpin Yunani, Arkon, di dalam kata archbishop atau uskup agung, dan kata archangel, penghulu malaikat. Kita ambil kata yang terakhir, Kristus adalah penghulu malaikat. Lihat Yudas 9, 1 Tesalonika 4 ayat 16, Yohanes 5 ayat 28, Daniel 10 ayat 21. Itu tidak berarti bahwa dia adalah yang pertama dari para malaikat, sebab dia bukanlah malaikat, tapi di atas mereka. Ibrani 1 ayat 4. Itu berarti bahwa dia adalah penghulu atau pangeran dari para malaikat, sama seperti kepala uskup adalah penghulu dari para uskup. Kristus adalah komandan dari para malaikat. Lihat Wahyu 19 ayat 9-14. Dia menciptakan para malaikat. Kolose 1 ayat 16. Dengan demikian, kalimat yang menyatakan bahwa dia adalah permulaan atau pertama dari ciptaan Tuhan berarti bahwa dalam dia segala ciptaan memiliki permulaan, yaitu seperti perkataannya sendiri bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pertama dan terakhir. Wahyu 21 ayat 6, 22 ayat 13. Dia adalah sumber di mana segala sesuatu berasal mula. Jangan pernah juga kita membayangkan bahwa Kristus adalah seorang makhluk ciptaan, karena Paulus menyebutnya yang sulung dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Karena ayat-ayat berikutnya menunjukkan bahwa dia adalah pencipta dan bukan seorang ciptaan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sekarang, jika Dia telah menciptakan segala sesuatu yang pernah diciptakan dan yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan, itu adalah bukti bahwa Dia tidak ada di antara segala yang diciptakan, tapi Dia berada di atas segala yang diciptakan dan bukan bagian dari ciptaan. Kitab suci menyatakan bahwa Kristus adalah anak tunggal yang lahir dari Allah. Dia dilahirkan, bukan diciptakan. Kapan dia dilahirkan, bukan bagi kita untuk mempertanyakan.
pikiran kita tidak mampu memahami jika kita diberitahu juga. Nabi Mika mengatakan pada kita semua bahwa kita dapat mengetahui hal ini dalam firman. Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1 dan 2. Ada suatu waktu ketika Kristus keluar dan datang dari Allah, dari pangkuan Allah. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 1 ayat 18. Tapi waktu tersebut begitu jauh ke belakang di hari-hari kekekalan. Untuk pengertian manusia sama praktisnya dengan tidak ada awal. Tapi poinnya adalah bahwa Kristus adalah anak yang dilahirkan dan bukan subjek yang diciptakan. Melalui warisan, dia memiliki suatu nama yang lebih agung dari para malaikat. Dia adalah seorang anak yang mengepalai rumahnya sendiri. Ibrani 1 ayat 4 dan 3 ayat 6. Dan sejak dia adalah anak tunggal dari Allah, dia mempunyai zat dan kealamian yang sama dengan Tuhan dan melalui kelahiran memiliki semua atribut Tuhan. Sebab adalah kesenangan Bapa bahwa anaknya harus memiliki gambar wujud dari pribadinya, kecemerlangan dari kemuliaannya, dan dipenuhi dengan segala kepenuhan dari kealahan. Jadi, dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dia memiliki kekekalan menurut haknya sendiri, dan dapat menganugerahkan kekekalan ini kepada orang lain. Kehidupan tersebut diwarisi di dalam dia, sehingga kehidupan itu tidak dapat diambil darinya. Tapi dengan sukarela menyerahkan nyawanya, dia dapat mengambilnya kembali. Inilah firman-Nya, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Jika seseorang menimbulkan kembali kesalahan yang lama, yaitu bagaimana bisa Kristus memiliki kekekalan tapi bisa mati, kita hanya dapat berkata bahwa kita tidak tahu. Kita tidak berpura-pura untuk mengerti ketidakterbatasan. Kita tidak dapat mengerti bagaimana Kristus bisa sebagai Allah pada mulanya, berbagi kesetaraan kemuliaan dengan Bapa sebelum dunia ada, dan bisa juga lahir sebagai seorang bayi di Betlehem. Misteri dari penyaliban dan kebangkitan adalah rahasia inkarnasi. Kita tidak dapat memahami bagaimana Kristus bisa sebagai Allah dan bisa menjadi manusia demi kita. Kita tidak dapat mengerti bagaimana Dia bisa menciptakan dunia dari yang tidak ada. Kita juga tidak dapat mengerti bagaimana Dia dapat membangkitkan orang mati, atau bagaimana Dia bekerja melalui Roh-Nya dalam hati kita. Tapi kita percaya dan mengetahui hal-hal ini. Hal tersebut seharusnya cukup bagi kita untuk menerima kebenaran-kebenaran yang telah ditunjukkan Allah ini, tanpa tersandung pada hal-hal yang pikiran seorang malaikat pun tidak dapat mengerti. Jadi kita harus bergembira dalam kuasa tak terbatas, dan kemuliaan yang kitab suci nyatakan adalah milik Kristus, tanpa mengkhawatirkan pikiran-pikiran kita yang terbatas dalam usaha kita yang sia-sia untuk menerangkan yang tidak terbatas. Akhirnya kita mengetahui tentang kesatuan keelahian dari Bapa dan Anak dari fakta bahwa keduanya memiliki roh yang sama. Paulus setelah berkata bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, melanjutkan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9.
Di sini kita mendapati bahwa Roh Kudus adalah keduanya, yaitu Roh Allah dan Roh Kristus. Kristus berada dalam pangkuan Bapa melalui hakikat dari zat yang sama dengan Allah dan memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Dia pantas disebut Yehova, yaitu seorang yang ada sendirinya dan yang disebutkan dalam Yeremia 23 ayat 5-6 sebagai tunas yang benar yang akan memerintah dan melakukan keadilan di bumi, yang akan dikenal dengan nama Yehova Sidekenu, Tuhan kebenaran kita. Oleh sebab itu, janganlah seorang pun yang senantiasa menghormati Kristus memberikan penghormatan yang kurang dari penghormatan yang diberikan kepada Bapa, sebab tindakan ini akan sama sekali merendahkan Bapa. Tapi biarlah semua beserta para malaikat di surga menyembah Anak dengan tidak ada rasa takut bahwa mereka sedang menyembah dan melayani makhluk ciptaan daripada Pencipta. Dan sekarang, sementara hal-hal tentang kealahan Kristus masih segar dalam pikiran kita, marilah kita berhenti sejenak untuk merenungkan kisah yang begitu mengagumkan tentang penghinaan Dia.